Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Cahya Rosaini dari kelas 10-3 ingin menjelaskan tentang biodata Ki Hajar Dewantara. Berikut penjelasan singkat dari saya. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Paku Alaman. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Surjaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Beliau menamatkan pendidikan dasarnya di Aeropsi Leger School dan melanjutkan pendidikan kedokteran di Stovia. Akan tetapi, pendidikannya di Stovia harus berhenti karena kesehatannya yang mulai memburuk. Berikut biodata Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, pendiri Taman Siswa, pelopor pendidikan Indonesia, pahlawan revolusi kemerdekaan, dan Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Lahir di Paku Alaman 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Orang tuanya bernama Pangeran Surjaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Istrinya bernama Nyi Hajar Dewantara. Pendidikan terakhir yang ditempuh yaitu Aeropsi Leger School dan Stovia. Awal karir dengan jurnalisme dan budi utomo. Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk surat kabar Sediotomo, Made in Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Beliau banyak menulis artikel bergaya komunikatif dan patriotik untuk menyampaikan gagasan anti-kolonial kepada pembaca. Selain menjadi wartawan, beliau juga turut terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Beliau aktif berperan dalam seksi propaganda Budi Utomo untuk menyadarkan rakyat Indonesia betapa pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Berjuang melalui Indische Partij. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Partij. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga pendirinya kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Indische Partij sendiri didirikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indische Partij untuk mendapatkan status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Namun, beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Beliau mendirikan Komite Bumi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Pengasingan di Belanda. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, dan Een voor allen maar ook allen voor een, yang artinya satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Tulisan ini menyebabkan beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Bangka. Tetapi Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo memprotesnya. Akhirnya, ketiganya diasingkan ke Belanda atas permintaan mereka sendiri. Membangun Taman Siswa. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919, beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan. Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi.
Taman siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Pasca kemerdekaan Indonesia dan akhir hayat. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajaran menterinya. Atas dedikasinya terhadap pendidikan rakyat pribumi selama ini, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau yang jatuh pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Selesai sudah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.